Kita semua pasti pernah menghadapi kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dengan masalah dan tantangan. Perasaan stres, ketidakpastian, atau keputusasaan seringkali menjadi teman sejati kita. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi dan membahas lebih dalam filsafat yang berasal dari Yunani kuno yang dikenal dengan Stoisme, yang dapat membantu kita menghadapi semua masalah itu. Stoisme dikenal dengan fokus pada etika pribadi dan ketenangan batin ataupun kebijaksanaan. Kita akan membahas bagaimana prinsip Stoisme dapat membantu kita mengatasi masalah kehidupan kita sehari-hari dan mencapai kesuksesan serta mendapatkan kebahagiaan yang lebih dalam dari kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari seringkali menghadapkan kita dengan berbagai macam persoalan yang kita temui, yang bisa memengaruhi kesuksesan, kesehatan mental, dan kebahagiaan kita. Misalnya yang pertama, tantangan dalam hidup, stres di tempat kerja, persaingan yang ketat antar individu, dan tekanan pekerjaan seringkali dapat menyulitkan seseorang untuk menjaga ketenangan batin dan membuat keputusan yang bijak. Selanjutnya, yang kedua, masalah hubungan konflik. Dalam hubungan pribadi, pernikahan, atau persahabatan dapat menjadi sumber stres dan kegelisahan masalah. Yang ketiga, adanya perubahan tak terduga seperti perubahan dalam hidup, seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, atau kehilangan orang yang dicintai. Bisa sangat mengganggu stabilitas emosional. Kemudian masalah kepuasan sesaat. Kehidupan masyarakat modern seringkali mendorong kita untuk mendapatkan kepuasan sesaat, yang dapat mengarah pada tindakan impulsif dan keputusan yang kurang bijak. Masalah selanjutnya adalah masalah di luar kontrol kita. Misalnya seperti bencana alam, kecelakaan, atau kejadian yang tak terduga lainnya yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, sekarang mari kita membahas lebih dalam dengan prinsip Stoisme dan bagaimana prinsip Stoisme dapat kita gunakan dalam menghadapi masalah sehari-hari kita. Stoisme memberi kita alat untuk mengendalikan respon terhadap masalah sehingga kita bisa tetap tenang dalam situasi sulit dan membuat keputusan yang lebih bijak. Prinsip yang pertama dalam Stoisme adalah kebijaksanaan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam hidup dan mengambil waktu untuk mempertimbangkan tindakan, memikirkan konsekuensi jangka panjang dan berusaha untuk menghindari keputusan emosional yang bisa merugikan. Contohnya misalnya ketika kamu dihadapkan pada pilihan antara mengejar karir yang menghasilkan uang banyak namun tidak sesuai dengan nilai-nilai kamu. Pilihan yang bijak adalah yang akan membawa kamu ke arah kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Prinsip Stoisme berikutnya adalah keberanian. Keberanian dalam Stoisme bukannya tidak takut, tapi kemampuan untuk bertindak meskipun dalam ketakutan. Menghadapi ketakutan, tantangan, dan rintangan dalam kehidupan dengan kepala dingin. Contoh misalnya ketika kamu menghadapi situasi sulit di tempat kerja atau dalam hubungan, kamu memiliki keberanian untuk berbicara terbuka dan jujur meskipun ada ketakutan. Hal itu dapat mengarah pada pemecahan masalah dan hubungan yang lebih sehat. Prinsip Stoisme selanjutnya yaitu keadilan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk bersikap adil tidak hanya kepada orang lain, tapi juga terhadap diri sendiri dan juga pentingnya etika dan moral dalam semua tindakan. Contoh misalnya, bayangkan kamu bekerja di sebuah perusahaan yang memberikan promosi berdasarkan kinerja yang adil dari setiap individu, diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai potensi mereka. Prinsip selanjutnya dalam Stoisme adalah ketenangan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan batin di tengah-tengah kekacauan, menghargai ketenangan sebagai kunci untuk mengatasi stres dan perasaan gelisah. Contoh misalnya ketika kamu menghadapi tekanan dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi, dengan memiliki ketenangan batin memungkinkan kamu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Ada satu lagi konsep penting yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa di luar kontrol kita, seperti misalnya bencana alam, kecelakaan, kondisi ekonomi dunia, keputusan pemerintah, pandemi, dan lain-lain. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon peristiwa-peristiwa tersebut. Contoh misalnya ketika kita dihadapkan pada perubahan tak terduga dalam pekerjaan, kita masih memiliki kendali atas bagaimana kita merespon, apakah dengan ketenangan atau panik dalam menghadapinya. Jadi itulah beberapa prinsip Stoisme yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Yang akan saya rangkum yaitu kebijaksanaan,
keberanian, keadilan, dan ketenangan. Pedoman berharga menghadapi masalah kita sehari-hari. Dengan menggabungkan filosofi ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik, keberhasilan yang lebih besar, dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Mari bersama-sama menjalani kehidupan yang lebih bijaksana, adil, berani, dan penuh kenangan. Salam bijak. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.